Perkenalkan, nama saya Wanya Trada dengan NIM 22105 Di sini saya akan menjelaskan tentang RAL faktorial dengan studi kasus sebuah jurnal dengan judul efek kombinasi suhu dan waktu ekstraksi terhadap komponen senyawa ekstrak kulit lidah buaya. Misalkan jurnal tujuan dari dan inilah mengetahui pengaruh suhu dan waktu ekstraksi terhadap beberapa senyawa yang terkandung dalam kulit lidah buaya yang diekstrak dengan beberapa suhu dan waktu yang berbeda. Nah, sedangkan hipotesisnya yaitu di sini tidak dijelaskan secara langsung, namun bisa dilihat, dibaca dan dipahami secara eksplosif, yaitu H0-nya yaitu variasi suhu dan waktu ekstraksi akan memberikan pengaruh terhadap komponen senyawa yang terkandung dalam ekstrak kulit lidah buaya. Dengan H1-nya yaitu terdapat suhu dan waktu ekstrak optimum yang dapat mempertahankan senyawa aktif dan komponen bioaktif dalam ekstrak kulit lidah buaya. Baik, untuk langkah pertamanya yaitu kita harus membuat tabel dengan tabel seperti ini, yaitu sini ada tabel terdapat dua faktor, yaitu pada judul yaitu suhu dan waktu, yaitu A1 suhu dan waktu, dengan masing-masing ada 3 kombinasi. Dengan suhu terdapat 50 derajat Celcius, 60 dan 80 derajat Celcius, sedangkan waktu terdapat 10 menit, 20 menit, dan 30 menit. Oke, berikutnya yaitu kita akan memasukkan atau mengolah data pada tabel ini dengan menggunakan rumus. Atau yang langkah pertama itu kita harus memasukkan semua data yang ada di ulangan 1 dan ulangan 2. Setelah sudah, baru kita akan mencari jumlah dari ini, di sini, dan di sini sampai sini. Untuk jumlahnya kita menggunakan rumus. Di sini saya menggunakan rumus sum. Ini ya, bisa dilihat sum dari ini dan yang ini juga sama, itu sum dari ini atau jumlah dari ini juga sama, sum dari ini. Jadi untuk ke sampingnya juga sama ya, jumlah dari ini adalah hasil dari ini, dan ini kedua juga hasil dari ini, ketiga hasil dari ini, hingga bawah. Dan untuk rata ini saya menggunakan rumus average ya, melainkan dengan membaginya langsung, membagi jumlah dengan banyak data, yaitu ada 2 ya. Untuk ini ya dibagi 2, sama sampai di bawah juga dibagi 2 ini ya. Sedangkan untuk di sini juga sama ya, maaf, di sini di datanya saya bagi 6, kenapa bagi 6? Karena ini ada 6 data ya, 1, 2, 3, 4, yang di sampingnya juga sama, juga dibagi 6. Sebenarnya bisa digunakan average dan hasilnya akan sama ya, mendapatkan seperti ini. Oke, untuk selanjutnya setelah data ini didapatkan semuanya, kita akan mencari tabel 2 arah ya. Tabel 2 arahnya ini didapatkan dari ini. Kita harus memasukkan dulu faktornya di atas, A1 dan A2. Setelah itu baru ini juga A1 juga faktor B atau faktor waktu, faktor dari ini ke-6 ya. Ini B1, B2, B3 ya. Nah, untuk ini dimana mendapatkan hasil ini dan semua ini, yaitu dari yang tadinya ini kan A1 B1, berarti pertemuannya di sini A1 B1, yaitu ini ya, A1 B1, jadinya A1 B1 ada 2 data ya, ulangan 1 ulangan 2, yaitu 5,2 dan 6,1. ini kita bawa ke sini ya. Nah, sama kan 5,2 dan 6,1. dan untuk B2 juga sama ya, A1 B2 berarti ini ya, A1 B2, datanya ini kita pindahkan ke bawah, hanya bedanya yang di atas menyamping dan ini menurun. Ini ya, menurun, ini kan sama. Begitu seterusnya hingga B3 juga sama, A1 B3 ini adalah silangnya ya, atau bisa dilihat untuk memperolehnya A1 B3 berarti ini ada 2 data, ini ulangan 1 ulangan 2. A1 B3 ini A1 B3 maaf, A1 B3 ini 6,5 7,8. Nah, itu juga A2 juga sama ya, A2 B1 ini ya nilainya sama kan, ini sama kan, sama sampai dengan A2 B3, yaitu ini 7,4 dan 8,3 ini.
ini ya. Ini 8,3, ini cuma 4, 8,3 sama. Setelah sudah dipindahkan semua, baru kita juga cari jumlahnya ini pakai sum. Sumnya itu sum dari keempat jumlahnya ini ya. Dari A1 ini A2, A1, A2. Yang bawahnya juga sama ya, sampai ini juga sama. Habis itu ini berarti jumlah ke-6 nya ya. Ini juga sama jumlah, ini juga sama jumlah ke-6 nya. Oke, masih. Setelah itu baru kita cari datanya. Datanya saya tidak menggunakan average ya, saya juga sama menggunakan bagi 6. Yang menandakan 6 yaitu ini ya, totalnya ini dibagi jumlah data ada 6, 1 2, ini 6, 1 2 3 4 5 6. Ya, sampingnya sama ya, bagi 6, ini berarti jumlah dibagi 6, ini jumlah dibagi 6 seperti ini. Sedangkan ini jumlah dibagi 4 karena ini 4 ya jumlah datanya ini. Nah ini jumlah dibagi 4 jumlah data. Bawahnya juga sama ya, bagi 4, ini juga sama. Nah ini juga sum biasa, ini datanya juga sudah kan. Setelah didapatkan data keseluruhan dari tabel arah, kita akan mencari ANOVA 2 factor. Ini digunakan secara otomatis ya. Nah ini tadi sudah saya gini, mungkin bisa saya hitamkan dulu ya, nanti bisa jelaskan ulang. Nah untuk mendapatkan ANOVA 2 factor ini kita harus menggunakan tools pada data analis. Itu kita pencet data multiplication, oke, baru kita ini yaitu jumlah data yang dipelajari. Nah ini ya, jumlah datanya itu ini ya, ini sampai sini. Setelah itu baru untuk ini ada jumlah pengulangan 2 ya, dan ini jumlah galatnya alpha, jadi nggak perlu diubah. Ini untuk letaknya dimana kita akan menaruh. Mungkin kita ingin menaruhnya, mungkin bisa saya contohkan ya, saya buat lagi satu sebagai contohnya ya, maaf. Setelah itu baru kita oke kan ya, oke. Nah keluarkan sama ya seperti di samping, ini sama, cuma yang berbeda nah ada di sini ya, ininya nggak ada karena kita harus menambahkan secara manual atau menambahkan tabel baru di sampingnya ini ya. Sampingnya ini kita tambahkan dengan caranya dengan insert ya, insert kolom. Nah baru kita buat pelakuan seperti itu sebenarnya. Oke, saya jelaskan di sampingnya biar nggak bingung. Kita tidak yang ini karena saya tadi cuma menyandarkan stepnya saya. Nah ini sebenarnya galat ya, saya tandai supaya lebih mudah tadi, karena with ini galat, interaction ini interaksi, kolom, simple dan perlakuan. Ini simpelnya faktor ya. Setelah itu ini sebenarnya tabel sidik ragam ya, makanya kita perlu menambahkan ini tadi. Dan juga nanti terakhir ada notasi ya, untuk apakah akan diuji lanjut atau tidak. Nah untuk mencari SS ini sebenarnya sama ya, dengan ini ditambah ini DF sebenarnya DB ya, DB ini sebenarnya DB, ini baru KTG seperti itu. Tapi di sini bentuknya dirubah bahasanya karena dari sistem data analisnya seperti ini. Tapi ini DB ya. Nah untuk cari DB ini tadi kan masih kosong ya, kita perlu cari juga dengan ini tambah ini sampai sini ya, sampai interaction. Habis itu untuk MS atau KTG ya, ini KTG ya, ini KT sebenarnya bukan KTG, KT, tapi di sini disebutnya MS. Oke, untuk mencari KT perlakuan rumusnya ini dibagi dengan DB ya. Oke, setelah itu mencari F hitung ya, ini F hitung, ini F tabel, ini F hitung, F tabel. Untuk F hitungnya di KT ya, KT perlakuan bagi dengan KT galat. Sedangkan untuk F tabelnya sini saya menggunakan alpha 0,5% atau 0,05 dengan rumus F in dalam kurung. Setelah itu baru
kita masukkan alfanya, habis itu kita masukkan db kuan dan db galannya. Setelah itu udah enter seperti ini. Itu kita udah mencari notasi ini ya, tadi kan sebelumnya nggak ada notasi ini, jadi kita perlukan lakukan untuk mencari notasi ini. Untuk mencari notasi ini kita perlu rumus ini ya, saya menggunakan jika f hitung lebih besar dari f tabel maka hasilnya ns, jika sebaliknya maka hasilnya bintang 2 atau bintang 1. Kenapa bintang 2 dan bintang 1? Nah, jika mungkin kalau dijelaskan secara logika ya, bintang 1 itu ya mungkin dari ns ya. Kenapa bisa dapat ns? ns itu didapatkan dari f tabel lebih kecil dari f hitung lebih kecil dari f tabel, makanya nilai ns, dan juga lebih kecil dari f value, baru nilai ns. Nah, makanya di sini ada bintang 2 yang artinya berpengaruh sangat nyata. Kenapa berpengaruh sangat nyata? Karena f hitung ini ya, f hitung lebih besar dari v value dan lebih besar dari v tabel, f tabel, makanya bintang 2. Jika hanya salah satu yang lebih besar, seumpama f hitung hanya lebih besar daripada f tabel, sedangkan f ini anggap nilainya 7, jadinya di sini hanya bintang 1 atau berpengaruh nyata seperti itu. Kan ini sama ya, karena ini f hitung lebih apa ya, ini lebih kecil dan lebih kecil kayak ns. Ini juga lebih kecil ya, lebih kecil kayak ns. Nah, berarti yang di sini yang berpengaruh nyata dan perlu dilakukan uji lanjut yaitu di sampel atau di faktor. Hanya saya tandai tadi supaya mempermudah ya. Ini. Nah, makanya perlu dilakukan uji yaitu di sini di atas nih. Uji B perlakuan dan menggunakan tabel CIND dengan dapat 5% dan 1%. Nanti saya akan jelaskan. Langkah pertama itu kita harus membuat seperti ini ya, atau pemilihan dari ini ya, A1 B1 A1 B2 ini semua sampai A2 B1. Setelah itu baru kita ini mungkin tadi ke gini ya. Mungkin saya akan buat yang baru ya supaya mempermudah ya, atau caranya. Nah, ini udah A1 B1, ini masih kaca mungkin tadi karena ke urutan dari ini sudah A1 B1, ini A1 B3, habis itu ini A2 B1 enter, ini baru A2 B2 enter, nih A2 B3. Nah, kita membuat begini dulu, jadi pindahkan ke sini nanti. Ini kenapa udah berantakan ini, karena sudah diurutkan ya, diurutkan dari terbesar ke terkecil. Caranya itu seperti ini. Cuma kita harus pindahkan ini, kita copy. Nah, di sini tidak langsung dipaste ya, tidak langsung dipaste atau di Ctrl V, tapi kita harus paste value nya agar bisa di shot. Nah, ini ya saya contohkan cara mesinnya. Seumpam ini kan berarti saya anggap sudah dipindahkan ke sini dan bentuknya masih seperti ini, A1 B1 sampai A2 B3. Nah, baru kita urutkan dari terbesar ke terkecil untuk mencari selisih menggunakan data set. Nah, maaf, ini harus ada judulnya biar bisa. Hanya anggap ini perlakuan kan, ini rata. Nah, baru kita set ulang. Kita set urutkan dari tabel R ya, tabel R. Baru kita ini ke large to small ya, udah besar ke kecil, udah oke. Nah, sama kan, ini sama dengan ini kan, sebenarnya gitu sih caranya. Dimana didapatkan ini, yaitu dari data set tadi. Nah, mungkin ini saya hapus ya. Oke, setelah itu setelah di set ini di sini baru kita cari selisihnya. Selisihnya itu menggunakan cara atau rumus, berarti menggunakan ini ya. Nah, rata ini dibagi dengan bawahnya dan seterusnya ya, makanya ini dikunci karena ini akan menjadi pengurang tetap, artinya ini nanti akan dikurang dengan ini ya,
pertama kan ini dikurang dengan ini, setelah itu baru yang hasil ini nanti itu pengurangan ini dengan ini, hasil ini juga pengurangan ini dengan data pertama dan data ketiga, ini juga pengurangan data ini data pertama dan keempat, seterusnya sampai akhir. Ini ya bisa dilihat. Nah, pengurangan data ini juga pengurangan data ini dengan ini, itu juga ke atasnya juga sama ya. Pengurangannya tetap karena dikunci. Itu juga sampai ke belakangnya sama ya, namun ini berarti menggunakan ini ya di bawahnya, karena kan ini udah di atasnya, ini di bawah ini. Baru kita setelah dapat hasil ini juga sama ya ke bawah tadi, makanya dikunci ini bagi dikurangi ini, untuk hasilnya ini juga dikurangi ini sampai dengan bawah. Kalau dijelaskan secara manual, sebenarnya kan ini rumusnya sama. Nah, oh ini notasi ya, ini. Nah sama kan, ini kurang ini. Kalau yang ini berarti sama kan, yang kedua dikurang ke 4, yang kelima. Jadi juga sampai akhir ya, ini sama juga caranya. Setelah itu baru kita mencariin, untuk sebelum kita bisa mencari notasi ini dan sampai ke belakang ini, kita perlu mencari isi dulu. Isi ini bisa dicari dengan menggunakan diakarkan atau dikuadratkan dari KD galat kita. Ini ya, saya pencet. Maaf, ini ya. Mungkin nah ini ya KD galat kita. Ini MS. Nah ini namanya KD galat ya, karena di sini pakai sistem jadinya namanya MS. Ini ya K3 dibagi dengan banyak ulangan, yaitu 2. Nah makanya dibagi 2. Setelah itu baru kita cari tabel JND. Sebelum kita cari tabel JND, di sini saya menggunakan 5% ya, 5% dan 1%. Gimana didapatkan ini? Ini bisa didapatkan dari buku rancangan percobaan, bisa didapatkan atau bisa menggunakan tabel yang ada di Google ya, yang penting tabel JND 5% dan 1%. Nah bagaimana cara mencari ini? Yaitu dengan pertama kita harus cari ini P6, yaitu jumlah data kita ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pokoknya 6. Dengan ini 2, 3, 4, 5, 6, itu ini ya, dari galat terbesar saya. Ini saya menggunakan galat 6. Ini ya, galat 6 yang saya tandai, mendapatkan galat 6, dan ini berarti 6 sih. 6. Nah makanya di sini dari bawah juga dicari 2, 3, 4, 5. Ini bisa dicari pada buku ya, pada tabel JND. Nah sedangkan BJND nya ini baru dicari dengan pengalian ya. Nah pengalian antara ini isi dibagi dengan tabel JND 5%, karena kita akan mencari BJND 5%. Ini dikunci isinya karena akan dijadikan bagi tab sama seperti tadi. Nah ini dibagi kedua, ini juga dibagi ketiga, dan seterusnya ya hingga ke bawah. Hanya diganti dengan perkalian belakangnya saja. Ini tetap isi. Sedangkan untuk BJND 1 juga sama ya. Nah ini cuma dikali dengan JND 1%, itu sampai dengan JND 6 nih. Ini sama ya. Nah oke, setelah didapatkan ini yang kita gunakan sebagai pembanding itu bukan ini ya, tapi yang digunakan sebagai pembanding itu BJND 5% dan 1%. Nah di sini gimana bisa mendapatkan NS? Nah rumusnya seperti ini, bisa di sini ya, biar kelihatan ini aja lah. Nah menggunakan if ya, if kombinasian. Oke, saya bisa jelaskan ya. Ini dimana didapatkan, yaitu Q12 bisa didapatkan dari mana? Yaitu didapatkan dari ini ya, Q12 itu nilai dari ini Q12. Nah yang di sini. Setelah itu baru kita bandingkan dengan BJND 5%. Jika lebih kecil maka NS, dan jika lebih, dan kita buat juga if lagi, dan jika Q2 yaitu ini juga lebih kecil dari R ini BJND 1%, maka dia mendapatkan diberi nilai bintang 1 atau bintang 2. Nah itu ya, sama itu kita enter. Oke, setelah itu baru kita cari, dan sama ya, yang lain juga sama. Ada ini NS juga, karena
kalau secara logikanya ini seperti ini ya, ini lebih kecil dari ini kan paling bawah, ini berarti keempat ya, ini lebih kecil dari ini dan juga lebih kecil dari ini, sehingga dia NS. Jika dia lebih besar dari salah satu, perumpamaan dia lebih besar dari 8,5 dan lebih kecil dari ini, dia bintang 1 seperti ini ya. Ini dia lebih besar dari 2,2, lebih besar dari 1,8, makanya bintang 1, namun lebih kecil dari ini, sehingga tidak bintang 2. Seperti itu sih logikanya. Tapi di sini dipermudah dengan menggunakan if, agar untuk mempermudah jika data yang nanti kita analisa sangat banyak. Nah, untuk penotasinya saya dapatkan seperti ini, yang artinya di mana nilai optimum atau bukan nilai optimum ya, hasil yang didapatkan dari kombinasi suhu A2 dan B3, suhu dan waktu yang mendapatkan hasil tertinggi yaitu 7,8. Hasilnya ini berupa senyawa ya, seperti ini di sini ya, senyawa yang terkandung dalam ekstrak kulit buah lidah buaya. Nah, sedangkan untuk AB dan AB ini berbeda, tidaknya non signifikan ya ini keduanya, karena hasil yang didapatkan juga mirip dan sama sini, 7, dari senyawa yang dihasilkan dari lidah buaya dari kombinasi A2B2 dan A1B2 itu ini 7,65. Sedangkan senyawa yang paling terkecil dihasilkan dari lidah buaya yaitu dari kombinasi A1B1 dengan nilai 5,65. BCD. Nah, ini juga sama ya, berarti dia ini non signifikan ya, karena hasilnya tidak terlalu jauh, yaitu senyawa yang dihasilkan dari A1B3 yaitu 7,15 dan senyawa yang dihasilkan dari A2B1 yaitu 6,3. Jadi bisa dihasilkan yang mendapatkan simpulkan di sini dari yang saya dapatkan, yang berbeda tidak nyata yaitu antara yang berbeda sangat nyata ini A dan D, karena mendapatkan nilai hasil senyawa yang dihasilkan tertinggi dari kombinasi A2B3 atau dengan suhu kombinasinya itu 80 dan 20 menit. Sedangkan ini yang terendah dari kombinasi A1B1 yaitu 50 dan 10 menit. Seperti itu ya. Setelah itu kita juga perlu melakukan uji jika diperlukan, sini bukan perlu, jika diperlukan kita bisa melakukan uji dari masing-masing faktornya ya. Ini faktor A1 dan A2 dan ini A1 A2 dan ini ada B1 B2 B3. Nah, itu juga sama, kita harus blok value seperti di atas ini ya, supaya bisa di short ini ya. Hasilnya A1 B1 itu rata-ratanya dapat dari ini. A1 ini sama ya, B2 A2 ini. Sedangkan untuk B1, B2, B3 nya ada di sini ya, 5,8, 7,65 dan 750. Nah, untuk yang pertama ini baru kita pindahkan ke sini, baru kita short seperti tadi ya, menggunakan data harus dari terbesar ke terkecil, sama ya, terbesar ke terkecil ya. Nih tabel ya, sebenarnya nggak bisa sih, harus kita banyak saya contohkan sini, Ctrl C sebagai contoh ya. Baru kita isi, anggap perlakuan sampainya berdata, harus isi judul ya biar bisa di analisa, bisa diurutkan. Nah, ini bisa set tabel R ya, habis itu baru dari terbesar ke terkecil sama. Udah oke. Nah, sama kan hasilnya dengan ini 7,27 ini oke. Jadi dapat dari sana ya. Ini juga sama, harus di shortnya di sini atau diurutkannya. Nah, notasinya juga sama, menggunakan perbandingan antara ini dan berarti jika Q29 ada ratanya yang ada di A2 lebih kecil dari ini, maka NS. Jika rata dari A2 juga lebih kecil dari R21 atau ini, maka bintang 1 atau bintang 2. Seperti itu ya, sama ya. Ini dapat notasinya AA, ini juga sama ya rumusnya, pembandingnya ini. Oke, baik, mungkin analisanya bisa sampai sini.
Sekarang saya izin memberikan kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari uji perlakuan ini dan selisihnya yang didapatkan di sini. Dari kesimpulan yang bisa saya dapatkan yaitu variasi suhu dan waktu ekstraksi berpengaruh terhadap senyawa aktif dan yang diekstraksi dari kulit lidah buaya, yaitu nilai optimalnya terdapat pada kondisi optimalnya terdapat pada A2B3 atau pada suhu 80 derajat dan waktu 20 menit yang dapat menghasilkan ekstrak dengan kandungan senyawa bioaktif yang optimal. Mungkin sekian video dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.